Kami sajikan berita-berita menarik selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Ende. Selamat pagi pendengar, inilah sepekan Warta Berita Daerah edisi 29 Mei 2022. Selengkapnya bersama saya Rosa Dalima. Kita awali informasi pertama mengenai Jokowi akan dinobatkan menjadi musalaki besar dari Ende untuk Indonesia usai pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Rovinus Wula. Presiden Joko Widodo direncanakan usai pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di lapangan Pancasila Ende sesuai rencana akan dinobatkan menjadi musalaki besar dari Ende untuk Indonesia, dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Rumah Adat Saoria di Taman Museum Tenun Ikat di Jalan Soekarno Ende. Demikian hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende melalui Kepala Bidang Kebudayaan Yosef Lebu. Yosef Lebu mengatakan menyambut Presiden Joko Widodo panitia Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama ini telah mempersiapkan lokasi Museum Tenun Ikat di mana pada tanggal 1 Juni mendatang akan ada kegiatan budaya di Rumah Adat Saoria. Yosef Lebu menjelaskan ketika Presiden memasuki lokasi Museum Tenun Ikat Tubuh Musu, Presiden akan disambut dengan tarian boge. Selanjutnya Presiden akan melingkari tempat Tubuh Musu Ranata, kemudian masuk Rumah Adat Saoria yang di dalamnya sudah ada para musalaki perwakilan dari daerah Endelio. Kemudian Presiden Jokowi akan dinobatkan menjadi musalaki Ulu Beu Eko Bewa dari Sabang sampai Merauke dan Ulu Rebe Eko Mapa dari Pulau Miangas sampai Rote. Presiden akan menjadi musalaki sangat besar dari Ende untuk Indonesia. Dia akan memberikan penghargaan kepada beliau sebagai musalaki yang besar. Tapi beliau sendiri yang pakai, musalaki besar sendiri yang pakai. Selanjutnya beliau itu akan dipersilakan keluar dari rumah adat untuk kembali ke tubuh Kanga untuk diberikan penobatan kebesaran dengan tarian gawi. Di sana beliau akan dinyatakan bahwa inilah dia sudah menjadi musalaki besar di tanah Ende, dari Ende untuk Indonesia. Setelah dinobatkan menjadi musalaki besar, Presiden akan dipersilakan keluar dari rumah adat untuk kembali ke tubuh musuh, kemudian diberikan penobatan kebesarannya sebagai musalaki besar dari tanah Ende, disambut dengan tarian gawi. Selanjutnya Presiden bersama rombongan akan mengunjungi Tenun Ikat, di mana ada demo mulai dari proses awal hingga akhir menjadi kain tenun yang dilakukan oleh para penenun dari kelompok Sanggar Binaan Desa Bomba Kecamatan Ende Utara berada di lokasi Museum Tenun Ikat. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton mendorong adanya pembenahan pelayanan uji berkala atau uji KIR kendaraan bermotor di NTT. Berikut ini laporan selengkapnya oleh Veranda Garus. Hingga saat ini di NTT sendiri telah memiliki 21 unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor. Akan tetapi yang memenuhi syarat untuk melakukan pengujian kendaraan secara terakreditasi hanya tersedia di 6 kabupaten, yakni Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Lembata. Demikian yang disampaikan Kepala Ombudsman NTT dari sudah datang kepada RRI Minggu pagi kemarin. Dia melanjutkan hal itu yang menyebabkan banyak masyarakat memilih tidak melakukan uji berkala dan membayar denda saat diadakan pemeriksaan daripada harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk melakukan uji kendaraan setiap 6 bulan sekali di kabupaten lain. Peraturan Menteri Perhubungan ini kan dikeluarkan sendiri oleh pemerintah, tapi dilanggar sendiri oleh pemerintah, kan kira-kira begitu. Di daerah orang tidak ikut, kemudian silakan dimonitor, diupayakan agar seluruh alat-alat uji utama itu kan itu yang wajib ada. Alat-alat uji utama itu kan yang wajib ada di satu kantor uji KIR itu. Sehingga kalau memang yang penunjangnya kita tidak sanggup, minimal yang penguji utama itu kita siapkan. Dengan begitu, Darius mendorong agar pemerintah daerah memprioritaskan penyediaan komponen utama alat uji kendaraan di masing-masing UPTD pendaftaran kendaraan bermotor untuk menjamin kendaraan yang memenuhi standar keselamatan. Dirinya juga terus melakukan koordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Uji KIR kendaraan merupakan aspek yang penting untuk tujuan keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan uji berkala tidak bisa dipandang semata-mata dari sisi untung dan rugi, serta seberapa besar pendapatan yang masuk sebagai pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor ini. Pemerintah kita selalu menghitung ini pendapatan dari uji KIR ini hanya sekian. Ini kalau kita bandingkan dengan
penganggaran untuk pembelian alat-alat ini jauh lebih mahal. Nah, ini saya selalu menekankan bahwa alasan-alasan seperti itu sebaiknya dihindari, karena pemerintah punya tugas utama, yaitu tugas pelayanan publik, bukan hanya semata-mata kita menghitung untung rugi dari PAD yang muncul itu. Begitu. Kan jaminan keselamatan berkendaraan. Dirinya berharap pemerintah dapat mematuhi seluruh peraturan Menteri Perhubungan agar seluruh alat-alat uji utama wajib tersedia di masing-masing kabupaten, karena keselamatan bagi masyarakat perlu diutamakan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Ratusan produk UKM di Kabupaten Ngada siap go internasional dengan masuk dalam pasar digital dengan mengurus semua persyaratan sebelum diedarkan. Berikut ini laporan selengkapnya. Kepada RRI dalam dialog Beranda Nusantara dengan tema UMKM, Usaha Maju Kita Mendunia, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngada, Paskalis Walebai menjelaskan, pemerintah tahun ini siap melakukan intervensi pembinaan dan pendampingan terhadap 130 UMKM melalui DAK pelatihan UKM. Dengan pendampingan tersebut ditargetkan ratusan produk lokal Ngada bisa nasional dan go internasional. Paskalis jelaskan saat ini Ngada sendiri memiliki 9.453 UKM, namun belum semua mendapat intervensi pemerintah karena terbatasnya anggaran. Saat ini pun 2 produk UKM Ngada sudah masuk pasar digital masing-masing, kopi Arabica Flores Bejawa dan kain tenun yang memasuki pasar internasional dan tengah mendorong produk kerajinan bambu dengan menggandeng Yayasan Bambu Lestari juga bisa meramah pasar domestik maupun mancanegara. Bahwa memang dorongan kita ke depan ini harus ada banyak produk kita yang harus go nasional, bahkan harus go internasional. Sudah ada beberapa produk yang sudah go internasional. Contoh hari ini kita tenun ikat, kemudian kopi Arabica Flores Bejawa. Kami sedang mendorong ada lagi satu industri rumah tangga ya produk UMKM bambu bekerjasama dengan Yayasan Bambu Lestari. Ini juga menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan dari Kabupaten Ngada. Sementara itu, fasilitator Rumah Kreatif BUM Bajawa sekaligus Ketua UMKM Naik Kelas Ngada, Renol Resi, kemukakan dukungan utama yang dibutuhkan para pelaku dari pemerintah adalah soal perizinan, yakni NIB berbasis online single submission. Dengan mengantongi izin tersebut, maka seluruh produk yang dihasilkan dapat bersaing secara leluasa di pasar digital. Pertanyaan kita ketika kita mau masuk ke era itu, yang harus paling penting diperhatikan oleh pemerintah adalah izin, terutama izin NIB yang berbasis OSS, Online System Submission. Ketika para pelaku sudah memiliki itu, mereka bisa bergerak lebih leluasa ketika masuk di dunia digital platform atau e-commerce. Tanpa itu, kasihan. Walaupun produknya bagus, tapi izin itu belum direcord oleh sistem, ini susah mereka mau ajukan. Menurut Renol Resi, selain faktor perizinan, pemerintah juga diminta memfasilitasi agar seluruh UKM yang ada bertumbuh secara bersama, mengingat saat ini masih ada yang berjalan masing-masing. Kondisi ini menyulitkan sistem pemasaran apalagi di era digital. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Komisi 3 DPRD ND menegaskan jika pertumbuhan UMKM memerlukan dukungan berbagai aspek seperti regulasi, kebijakan, keuangan, dan kapasitas SDM serta teknologi. Laporan selengkapnya oleh Veranda Garus. UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Permasalahan SDM dan pemasaran menjadi salah satu masalah krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan begitu, Komisi 3 terus mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan atau promosi serta memberikan kemudahan akses pasar kepada para pelaku UMKM. Untuk membantu dan mendukung UMKM menghadapi dampak pandemi COVID-19, kepada RRI dalam dialog interaktif pagi Selasa 24 Mei 2022 kemarin, Ketua Komisi 3 DPRD Sabri Indradewa SE mengatakan Komisi 3 DPRD Kabupaten ND terus melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait untuk memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM. Pemerintah dalam hal ini melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan UMKM sendiri. Yang berikutnya adalah support ya peralatan. Ini juga penting. Jadi selama ini dalam pantauan kami di komisi cukup banyak juga yang dibantu oleh pemerintah ya. Jadi di samping support peralatan
dilakukan, harus ada hal lain yang lebih luas juga. Pemerintah saya yakin dengan jejaringnya dari awal saya sudah sampaikan itu harus memberikan informasi tentang akses pasar kepada UMKM ya. Ini juga penting ya. Di samping sumber daya, peralatan, pasar atau marketnya, dan juga ada komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang bisa mensupport dari sisi pendanaannya kepada UMKM kita. Penguatan kapasitas UMKM dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas UMKM serta mendorong UMKM untuk bergerak lebih cepat dan inovatif dalam era digitalisasi. UMKM diharapkan mampu menciptakan branding agar memiliki daya saing dan tidak mudah diklaim oleh pengusaha lain. Transformasi digital menjadi instrumen penting untuk mengakselerasi tujuan pembangunan. Keterampilan digital termaksud bagi UMKM menjadi salah satu kunci memenangkan persaingan. Perkembangan usaha mikro sendiri tidak terlepas dari berbagai aspek yang terdapat di dalamnya, seperti aspek pemasaran, produksi, serta sarana dan prasarana. RRI ND Firanda Garus melaporkan. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND tetap membuka pelayanan di hari Sabtu. Rovinus Pula melaporkan selengkapnya. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND Lambertus Sigasare ketika ditemui RRI di ruang kerjanya pada Sabtu 21 Mei 2022. Kadis Lambertus mengatakan Dukcapil ND tetap memberikan pelayanan pada hari Sabtu karena pertimbangan pertama partisipasi dan antusias masyarakat yang mengurus dokumen Adminduk masih sangat tinggi. Selain itu pelayanan hari Sabtu memberikan kemudahan bagi pekerja PNS maupun karyawan swasta untuk mengurus Adminduk. Maka Dukcapil ND mengharapkan di hari Sabtu, para ASN, karyawan swasta, BUMN, BUMD bisa datang mengurus dokumen Adminduk dan hal itu sudah menjadi komitmen Dukcapil ND. Jadi khususnya bagi mereka yang bekerja di ASN atau swasta, biasanya mereka tidak punya kesempatan untuk mengurus ya, karena waktu kerja mereka 5 hari, dan yang kami harapkan di hari Sabtu ini mereka bisa melakukan kepengurusan. Kadis Lambertus mengatakan Dukcapil membuka pelayanan di hari Sabtu karena banyak masyarakat yang datang mengurus Adminduk. Dijelaskan untuk mengeluarkan nomor antrian ada dasarnya berkaitan dengan perhitungan waktu dalam memberikan pelayanan karena untuk menghasilkan satu produk dokumen Adminduk rata-rata menggunakan waktu 15 sampai 25 menit sehingga nomor antrian yang dikeluarkan kurang lebih sebanyak 150 setiap hari kerja. Kemudian dikalikan dengan jumlah loket dan petugas yang melayani. Jumlah yang begitu banyak masyarakat yang mengurus atau antusias yang begitu tinggi, kami terpaksa harus membatasi nomor antrian ya, karena ada dasarnya pembatasan nomor antrian karena untuk menghasilkan satu produk dokumen itu rata-rata kurang lebih 15 sampai dengan 25 menit. Kadis Dukcapil juga menghimbau kepada masyarakat yang tidak mendapatkan nomor antrian, masyarakat bisa mengurus secara online yang disiapkan oleh Dukcapil ND, yakni mengurus KK, akte kelahiran, kartu identitas anak, dan konsultasi secara online. Selain itu, Dukcapil ND juga sudah menunjuk petugas registrasi desa dan kelurahan dengan harapan urusan Adminduk tidak perlu datang ke kantor Dukcapil ND, tetapi bisa menggunakan jasa petugas registrasi desa, dan hal ini dilakukan semata untuk menghindari terjadinya kerumunan masyarakat yang datang mengurus karena tipikal masyarakat Kabupaten ND ketika butuh baru datang mengurus. Sementara pelayanan pada hari Sabtu hampir tidak ada bedanya dengan pelayanan di hari biasa. Yang berbeda hanya kuota nomor antrian. Dibatasi kalau hari biasa jumlah kuota antrian sebanyak 150, sementara untuk hari Sabtu jumlah kuota nomor antrian dibatasi sebanyak 60 nomor yang dikeluarkan. RRI ND Rovinus Pula melaporkan. Sebanyak 300 KK di Flores Timur mendapat bantuan pemasangan listrik gratis dari PT PLN melalui Program Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K. Laporan oleh Lady Badin. Kepastian untuk pemasangan listrik gratis bagi 300 KK miskin di Kabupaten Flores Timur tersebut disampaikan oleh manajer UP3K
PLN Flores bagian timur, Saud Panjaitan, kepada RRI ND. Dijelaskan Saud Panjaitan, program pemasangan listrik gratis ini tidak termasuk dalam program listrik desa karena program tersebut telah selesai dilaksanakan pihaknya, dan untuk 300 KK tersebut merupakan bantuan dari Program Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Program bantuan listrik gratis ini menyasar untuk para masyarakat yang rumahnya kebetulan sudah tersedia jaringan listrik, dan kebetulan juga lokasinya tersebar di seluruh Kabupaten Flores Timur. Jadi untuk penyaluran listrik gratis ini tersebar jadi di desa-desa yang intinya ada di Kabupaten Flores Timur. Tetapi dengan syarat penerimanya adalah yang nomor NIK-nya itu sudah masuk dalam DPKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi untuk penerima listrik gratis khususnya di Kabupaten Flores Timur memang awalnya itu hanya 161 KK. Tapi karena pagunya masih tersedia, jadi kita tambah yang menerima itu 300 KK di Adonara dan di Larantuka. Saud Panjaitan pun mengakui awalnya program tersebut menyasar pada 161 KK di Flotim, namun karena masih tersisa pagudana, pihaknya menambah menjadi 300 KK yang tersebar di Pulau Adonara dan Larantuka. Saat ini menurutnya pihaknya telah melakukan survei ke setiap KK yang akan mendapatkan bantuan tersebut, dan diperkirakan hingga akhir Mei ini pemasangan listrik gratis tersebut selesai dilakukan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do mengatakan ada 3 dosa besar yang menghambat kemajuan dunia pendidikan. Berikut laporan selengkapnya. Ada 3 dosa besar yang menjadi isu strategis dunia pendidikan era sekarang, yakni soal perundungan, bullying, pelecehan seksual terhadap anak, dan intoleransi. Dampak dari ketiganya selain menghambat terwujudnya lingkungan belajar yang baik, juga memberikan trauma yang bahkan dapat bertahan seumur hidup seorang anak. Kepada RRI dalam lintas ND pagi Rabu kemarin, Bupati Nagekeo mengungkapkan berangkat dari kasus asusila yang terjadi di Nagekeo beberapa bulan terakhir, dia meminta kepada para pendidik agar mampu mewujudkan lingkungan pendidikan yang baik bagi para pelajar. Sementara itu, kepada orang tua diharapkan mampu mengontrol serta mendidik secara bijak anak mereka agar lebih berhati-hati dalam bersosialisasi maupun menggunakan media sosial yang dipicu menjadi penyebab utama rusaknya mental anak akibat konten-konten di dalamnya. Yang namanya kekerasan seksual, saya dalam pidato itu dan terakhir juga hari Senin kemarin kepada pegawai, ya, kekerasan seksual itu tuh terjadi oleh orang yang berkuasa, oleh orang yang dekat sekali, dan jangan pernah pikir itu datang dari orang tak dikenal dari luar lingkungan kita. Justru itu dilakukan oleh orang di dalam lingkungan kita, entah dia berkuasa dalam statusnya sebagai ayah, paman, kakak, om, guru, pegawai, pejabat. Ingatkan para pegawai, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau anak-anak kita mulai menarik diri, diam, prestasi belajarnya turun, harus kita dekati. Kami ini kan masih layanan pengadilan negeri kan masih bersatu dengan ngada kan. Kejaksaan kami masih satu. Jadi kasus kami kalau di pengadilan negeri Bejawa, kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak itu lebih tinggi dari Kabupaten Induk. Adapun pada kesempatan itu dia menegaskan fungsi dari usaha kesehatan sekolah atau UKS di sekolah jangan hanya diperuntukkan bagi para pelajar dengan kondisi sakit, melainkan juga dimanfaatkan sebagai tempat konseling bagi siswa yang terlihat membutuhkan bimbingan psikologis dan bisa menggali persoalan yang dihadapi setiap peserta didik, serta meningkatkan mutu dari para pengelola UKS sendiri. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Bupati ND Jafar Ahmad mengajak semua komponen untuk membangun komitmen bersama agar semua anak di wilayah ini bisa mendapat imunisasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Rovinus Wula. Hal itu disampaikan Bupati ND saat mencanangkan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 tingkat Kabupaten ND di TK Pembinaan Negeri ND pada Rabu 25 Mei 2022. Bupati ND mengatakan pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional dapat dimanfaatkan untuk membangun komitmen bersama dalam semangat kolaborasi guna mensukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional tingkat Kabupaten ND. Dijelaskan masih banyaknya kasus penyakit campak dan rubella yang terjadi di setiap kecacatan dan kondisi itu disebabkan oleh infeksi rubella saat kehamilan. Maka kerja harus lebih keras dengan melakukan tahapan dan prosedural sesuai juknis mengatasi penyakit tersebut lewat imunisasi anak di Kabupaten ND. Indonesia kita siap bertahan siapa saja. Ketika tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, kita mampu bersaing siapa saja.
tidak sakit-sakitan, otak kita cerdas. Makanya kalau kita hitung, sekarang anak kita sudah umur 2-3 tahun, ya. 3 tahun ya. Waktu tahun 2004 mereka sudah sekitar 23 tahun. Dan anaknya 23 tahun dia kalau tubuh sehat dan sekarang kita bilang itu pasti dia mampu bersaing tamannya, bersaing tingkat Indonesia. Makanya kita persiapkan. Maka kita datang ke sini, kita dorong. Kalau tidak kita dorong. Itu anak-anak kita tahun 2024 harus jadi generasi mampu bersaing. Dan masuk stunting itu bayangan. Lanjut Bupati Jafar, dengan dukungan dan kerjasama semua komponen masyarakat menjadi langkah yang sangat tepat dan strategis agar target eliminasi campak rubella tahun 2023 dapat tercapai. Dikatakan harus kita akui bersama adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pelaksanaan imunisasi rutin tidak dapat berjalan optimal, sehingga terjadi penurunan cakupan imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan yang cukup signifikan. Dari data yang ada pada tahun 2020, capaian imunisasi dasar sebanyak 98% dan menurun menjadi 70,5% pada tahun 2021. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua untuk mencapai target yang lebih maksimal dengan harapan agar pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional dapat memutuskan transmisi virus campak dan rubella. Pencanangan bulan imunisasi anak nasional juga untuk mencapai target eliminasi campak dan rubella pada tahun 2023 serta mempertahankan status Indonesia bebas polio di tingkat global pada tahun 2026. RRI Endervius Pula melaporkan. Untuk melengkapi kawasan wisata Pantai Kota Raja, Pemkab ND akan membangun 2 wahana besar, yakni Waterboom dan Biang Lala. Laporan Veranda Garus. Sebagai salah satu objek destinasi, kepada RRI Kamis pagi kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND Martinus Sadban mengatakan konsep yang disediakan sesuai dengan kebutuhan bagi para pengunjung. Selain rencana strategis untuk dijadikan sebagai kawasan wisata bahari demi mendukung objek wisata utama yakni wisata sejarah Taman Renungan Bung Karno serta penyediaan wahana bermain dan tempat kuliner, Pemda ND juga menyiapkan wahana atau lokasi bagi anak muda untuk mengembangkan bakatnya melalui karya-karya seni. Sehingga selain meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar, juga menambah skill dari para generasi bangsa. Di situ juga ada komunitas digital untuk anak-anak milenial, dapat mengembangkan bakat dan minat juga dapat menjadi salah satu potensi atau sumber ekonomi bagi anak-anak muda dan juga bagi masyarakat. Jadi konsepnya adalah sangat komprehensif sebagaimana sebuah objek wisata dapat menjangkau semua aktivitas perekonomian sehingga menjawab tuntutan atau niat kita tentang pariwisata sebagai prime mover perekonomian. Setelah aktivitas perekonomian dapat bergeliat di kawasan itu. Dia melanjutkan, terkait pembangunan wahana baru ini dibutuhkan koordinasi kembali untuk memperhatikan aspek lingkungan dan konstruksi serta aspek keamanan dari para pengunjung. Sementara itu dari sisi penjagaan, Pemda ND menggandeng Polri dan TNI agar aset negara ataupun sarana prasarana tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Dia meminta kepada seluruh masyarakat ataupun pengunjung yang datang agar selalu menjaga ataupun merawat Taman Kota Raja dengan baik. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dukung pengamanan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, KRI Teluk Banten 516 tiba di Pelabuhan Bung Karno ND. Berikut laporan selengkapnya. Bupati Jawar Ahmad di sela kegiatan penyambutan di Pelabuhan Bung Karno ND menjelaskan, KRI Teluk Banten 516 tiba dari Kupang membawa sejumlah pasukan baik dari TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara. Meski demikian, kata Bupati Jafar, KRI Teluk Banten 516 tidak akan terlibat langsung dalam parade laut, namun akan mengirimkan kapal kecilnya atau skoci untuk mengawal jalannya parade laut yang akan digelar 28 Mei 2022. Dalam parade tersebut, lanjut Bupati Jafar, sedikitnya ada 1.500 perahu motor dari Pulau Ende yang akan ikut berpartisipasi dengan titik start dari Pulau Ende menuju ke Pelabuhan Bung Karno. Kebetulannya langkah awal dalam rangka 1 Karno. Nanti ada acara perubahan ini. Kita kapal ada di sini, kita akan terlibat di sini nanti. Rombongan dari laut, pada laut itu di sini, kita turun.
kita bicarakan sehingga di sini masyarakat dari sini dulu ke masyarakat sebelah sana ke sana angkatan tahun juga persilakan terima di kapal kita bicarakan ya para relawan luar biasa angkatan tahun juga pasukan dari Kupang banyak PKD. Saat kedatangan KRI Teluk Banten 516 disambut oleh Bupati Jafar Ahmad dengan melakukan pengalungan selendang kepada Dan Lantamal 7 Kupang dan Kapten KRI Teluk Banten 516. Selain itu juga dilakukan pertemuan singkat di atas KRI Teluk Banten terkait aktivitas KRI Teluk Banten selama berada di ND. Sementara itu, skenario prosesi nantinya plakat burung Garuda dan rombongan dari Pulau Ende, termasuk yang melakoni Bung Karno dan Ibu Inggit, akan diterima di KRI Teluk Banten 516 dan dilakukan upacara penyambutan di atas kapal. Dari Pulau Ende, rombongan akan dipimpin oleh Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede. Selesai upacara di atas kapal, plakat burung Garuda akan diarak dalam parade darat menyinggahi semua situs yang ada. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri sepekan Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND.